Halo, halo. Selamat kembali lagi di podcast Nerds After Work. Gua, Halo, gua host lo seperti biasa, Kevin, asik. di-join sama partner gua seperti biasa, Ojan. dan juga returning guest kita, Mas Eja. Halo. Ya, benar-benar Babang returning Reja, ya. Babang Reja. Wah, Gua penting sekali. Biar nge-hype gitu loh. biar Bodo nge-hype gitu amat. loh, Bang Eja. Nah, kenapa nih kita hari ini ngebawa ulang Bang Eja ini sebelumnya? Karena topik kita hari Tai-taiin ini, Bang Eja lagi. iya, tai-taiin Bang Eja lagi. Enggak. Oh, enggak. Ya, enggak seru dong. Kalau gitu ngapain ada Bang Eja? Nah, Bang Eja nih karena sebagai koresponden game kita ya, dan topik kita hari ini berhubungan banget dengan game. Karena kalau cuma gua sama Ojan diskusi game, ada gue diskusi Genshin Impact sama gacha game lu. Enggak gitu juga, Mali. Gue sekarang mainnya Uma Musume kok, tenang. Bukan Genshin lagi gue. Gila udah gak ngerti lah. tambah VN sama ROG gitu ya. Yoi kalau itu. Janganlah, gua nggak mau gue edge videonya di 18 plus. Ya, jadi hari ini kita mau ngebahas lagi topiknya lagi. Sebelumnya Bang Eja ngebahas PS, dan ini kita mau ngebahas lagi tentang game, dan terutama bukan tentang game sendiri, tapi utama adalah adaptasi game ya. Jadi movies, anime, dan seri dan segala macam. Kenapa gue mau ngebahas ini? Ini aslinya dari gue baru-baru ini ada baca artikel menarik di apa di Game Rant, yang ini dia kayak ngumpulin tuh kayak properti video game, IP beda yang lagi diadaptasi, dan ini kayak dia ngomong menarik. Dia bilang kayak kenapa 2021 dan mungkin ke depannya ini tahun-tahun yang gede mungkin untuk film video game terutama. Jadi ada beberapa yang properti gede yang di-announce kayak buat tahun ini aja. Mortal Kombat, ada movie-nya Mortal Kombat, tapi juga ada Resident Evil. Awal tahun ini ada Monster Hunter. Jadi ini kelihatannya video game movies nih lagi ada momentum kuat ya. Jadi kayak lagi banyak adaptasi yang di-announce ya, dari kayak Last of Us, Uncharted, dan segala macam. Dan ini Bang Ija kita undang hari ini untuk lagi kita mau diskusi ini karena kenapa? Karena ini sejak ya mungkin kayak terutama Hollywood ya, kalau adaptasi kayak gini kayak dari tahun 2000-an awal ya, kayak terutama sejak Iron Man dan MCU take off, itu kan Hollywood kayak udah banyak banget kelihatannya pengen coba cari tambang emas baru ya buat adaptasi ya, selain komik sama superhero. Dan kayak mereka coba berapa kayak Universal ini kan coba kayak Godzilla sama Kong yang monster movies dia bikin di universe nyatu. Ada juga yang sebelumnya Mami dibikin mau ada kayak movie universe sama tapi juga nggak berhasil. Nah ini kelihatannya mereka kemudian nih berikutnya nih mungkin mau mengarah ke adaptasi video game karena jumlah properti yang bakal rilis dan proyek-proyek yang di-announce itu jumlahnya tuh kayak lagi banyak banget sekarang. Ada kayak The Last of Us, Uncharted, Rainbow Six Siege, Minecraft, Borderlands, Ghost of Tsushima, Five Nights at Freddy, Fallout. Itu lagi banyak banget proyek dari IP-IP yang dibilang bakal diadaptasi ya, baik jadi film atau seri atau yang bentuknya lain-lain. Nah ini yang pengen gue bahas dengan kalian berdua. Menurut gue ini menarik ke depan, bukan karena gue bukan karena gue terlalu seneng ya kayak excited video game movies bakal jadi naik. Kenapa? Karena kalau dari gue lihat tuh kayak video game movies ini sejarahnya tuh agak agak banyak gelap. agak banyak sejarah gelap ya, dan bahkan hasil terbagusnya ini nggak selalu yang bagus banget. Ini sebelum ini kita podcast recording nih, kayak gue iseng-iseng lihat ke Rotten Tomatoes, dan gue coba lihat kayak apa aja sih kayak video game movies yang kira-kira ratingnya itu dianggapnya di audiensnya itu terbaik di receive. Dan tiga paling top yang gue ternyata lihat di Rotten Tomatoes itu Sonic the Hedgehog 2020, Detektif Pikachu 2019, dan yang nomor 1 Angry Birds Movie 2. Dan Angry Birds Movie 1 masih masuk di top 10. Jadi yang dimana rating tertingginya itu berapa? Angry Birds 2 tertinggi itu 73, sisanya di bawah
70 ke bawah, 60 ke bawah semua. Jadi intinya untuk video game adaptasi ini saat ini posisi tertinggi itu dengan ratingnya 73% ya kalau berdasarkan Rotten Tomatoes ya. Ya, dan ini yang the best ya. Jadi the best of the best, bener-bener yang nomor 1. Jadi bukan kelas 2, kelas 3-nya. Nah, jadi ini mungkin yang pertama gue mau ke panelis kalian berdua nih, mau gue tanya kayak kira-kira ini menurut lo ya, kayak ini ada gerakan banyak video game movies yang mau diadaptasi atau dibikin sequel, kayak kelihatannya menurut lo nih kayak bagus nggak sih nih strategi Hollywood nih kayak mau adaptasi film gini, dan kayak kira-kira menurut lo kenapa sih kayak sejauh ini ya kok video game movies tuh yang hasilnya yang keluar ya, karena banyak juga proyek yang di cancel tuh, kenapa kira-kira yang keluar kok rata-rata paling bagus itu movie yang STD, tapi paling jelek tuh bisa ya sekelas Super Mario Bros yang mungkin klasik paling jelek ya lantai dasar di meterannya lah ya. Parah. Nah, kayak kira-kira menurut lo berdua kayak gimana itu? Kalau dari gue sendiri ya kayak yang sebelumnya udah sempat kita bahas sih. Ya lu lihat sendiri lah Mario Bros kayak gimana gitu kan. Cuman kalau ngeliat ke arah sini sih sebetulnya berkembang dianya, cuman kayak apa ya, kayak secara pengambilan animasinya, pengambilan sudut, maksudnya cara take videonya itu dia berkembang kualitasnya, cuman secara ngegodok materinya terus juga penulisannya itu kayak ya gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kayak kualitas animasi yang ditampilin dengan base-nya itu kan base-nya itu kan si skripnya, karena si skripnya ini sih yang kalau gue lihat sih masih kayak flat gitu loh. Kayak contohnya kayak misalnya ya kayak Assassin's Creed gitu kan. Assassin's Creed ini yang terakhir ini rilis tahun kemarin ya, gue lupa deh. Enggak, Assassin's Creed udah agak lama deh ya. Assassin's Creed itu sekitar 2 tahun lalu malah ya. 2016 malah udah. Oh 2016 malah ya. Iya. Gila, berasa cepet banget, gue nggak berasa. Maksudnya kayak dari Assassin's Creed sendiri ya kayak apa ya, kayak substansinya tuh kayak ya lo yang udah nonton tuh kayak nggak apa ya, nggak substansinya tuh kurang kuat gitu kan yang lo rasain. Itu sih maksudnya kayak lo ambil materi, jadi kayak ambil materi game, maksudnya kan lo ambil materi game, story-nya kayak gimana gini-gini, tapi kan juga perlu penyesuaian, di mana penyesuaiannya itu adalah kan kayak misal lo kayak contohnya misal kayak lo main game gitu kan, lo imersif. Kenapa imersif? Lo sebagai main karakternya gitu kan, lo main karakternya, lo yang ngejalanin ini, jadi kayak lo ada lo bisa ngebagusnya karena itu tadi imersifnya. Sedangkan ini kalau kita nonton itu kan kita poin orang ketiga gitu, bukan sebagai poin orang pertama. Jadi ada beberapa sudut pandang tuh kan kita nggak ngelihat gitu. Jadi kayak agak nggak di situnya sih yang perlu dipasin. Tapi kayak rata-rata kayak cuman ini materinya ini, ya udah lempar aja gitu, jadiin film. Tapi sih ininya. Iya, gue setuju sih sama itu poin itu lo. Tapi kayak mungkin gue pengen nanya juga kayak menurut lo kenapa ya kayak, karena ini gue ngeliat lebih ke video game ya. Karena kalau adaptasi jelek itu gue lihat yang nggak cuma video game, kayak komik juga pasti banyak lah superhero movies ya. Sebelum banyak sekarang Renaissance Snyder aja kan Justice League yang lama ya itu dikritik parah gitu. Jadi kayak adaptasi comic book itu kan juga nggak imun gitu ya. Tapi gue lebih penasaran karena lebih adaptasi bagusnya ya, kayak karena comic book gue bisa bilang ada adaptasi jelek tapi juga ada adaptasi bagus ya. Jelas MCU sekarang properti paling profitable ya di Hollywood. Hot property Banget. Tapi kayak menurut lo pada kenapa sih kayak kok kira-kira video game kan udah sama dari sekitar tahun 90-an aja, dari Street Fighter, dari Super Mario Bros. Ya, Mortal Kombat juga. Kok sampai sekarang belum ada ya? Kayak gue lihat video game movies yang paling nggak masuk ke mainstream gitu loh. Kayak yang paling nggak sama dengan kayak ya baik comic book atau bahkan ya Harry Potter pun yang kayak dari novel itu kan
diadaptasi bisa sukses ya. Nah, tapi kayak menurut lo kenapa sih kayak kok movie video game nih kayak rata-rata paling bagus yang bisa diharapin di Rotten Tomatoes ya cuma tadi kayak Ojan bilang cuma 70. Game HP lagi, bukan game HP. Ya, itu game HP mobile. Parah. Mungkin ini kali ya kalau kenapa? Karena paradigmanya mungkin kayak gini kali ya. Sudut pandangnya kayak sebenarnya kayak tadi Kevin bahas ya. Maksudnya kenapa sih adaptasi komik sekarang berhasil tapi dulu juga banyak balik ke sudut pandang orang-orang ya. Dulu kan adaptasi komik juga yalah cuman gini doang. Yang berhasil apa sih? Cuman Spider-Man-nya Tobey Maguire lah yang oke gitu ya sama X-Men misalnya. Di 2 film pertama lah ya. Nah, itu mungkin orang masih beranggapan komik nggak terlalu ini dan ya penontonnya orang-orang 80-an yang saat 80-an tuh muda. Wah, gila, ini dulu pas gue kecil, gue baca komiknya sekarang difilmin. Akhirnya cuman itu doang yang diserang. Dan memang pada saat itu kan industri komiknya ya boleh dibilang lagi nggak terlalu abis apa sih. 90-an kan era buruknya komik lah di sana. Sampai Marvel sama DC aja bikin apa sih, mereka ya gitulah cross universe. Terus akhirnya demi menyelamatkan dunia komik ya akhirnya 2000 setelah ada orang mulai ngelirik Spider-Man oke juga ya, nggak anak-anak banget ternyata. Nah dari situ membuka mata banyak orang dan jadi hot property. Nah mungkin kalau untuk kasusnya game kurang lebih sama ya, yang nonton ya kayak kita aja, maksudnya orang-orang yang cimpung di game. Mungkin lebih ini sih mungkin lebih karena apa ya, kayak lo lihat dari lo lihat dari tiga top tadi video itu loh, yang rating tertinggi. Kenapa rating tertinggi? Ada engagementnya dari orang juga sih. Jadi kayak dari 3 ini kan kalau misal lo lihat ini rata-rata tuh secara cerita juga aja. Secara cerita tuh lebih ke original gitu kan. Kayak bahasa kayak lo Angry Bird ceritanya nggak apa ada sih ceritanya, gitu, cuman cerita burungnya diculik sama babi. Jadi kayak ya lo masih bisa ngembangin gitu. Terus kayak detektif Pikachu gitu kan. Itu unik ya, sih. Kayak kayak ada kasus tapi ya udah ada nongolin Pikachu gitu aja kan. Terus kayak Sonic Sonic gitu kan, Sonic dipindahin ke sini ada Dr. Eggman tapi ya kayak nggak tahu ada Dr. Eggman nggak sih, itu ada ya Jim Carrey yang main. Ada Dr. Eggman tapi kayak mau ceritanya kayak gimana kayak ya udah aja gitu. Sedangkan kalau yang lain ini kayak balik ke tadi sih, jadi kayak apa ya, originalitasnya itu mau digodok tapi kayak apa ya, kurang menariknya itu sih. Mungkin gini kali ya kalau gua tambahin lagi ya. Tadi kan karena komparasi sama komik dikit ya, maksudnya intronya gua. Nah, pada saat orang-orang ini mau implementasiin ya skripnya buruk, dan kedua mereka kayak ngarepin ya udah gue bawa nama gede sih tiap karakter dari series ini, contoh Mario Bros. Harapannya meledak tapi failnya ampun-ampunan, Bowser-nya mengerikan. Jadi sebetulnya hancur sama ekspektasi orang juga sih. Dan itu memang di situ. Dan memang kayaknya game zaman dulu story-nya apa sih? Maksudnya ya kayak Street Fighter fail. Mungkin karena salah satunya dia bikin satu film isinya itu semua karakter di Street Fighter kayak mau dimasukin, padahal porsinya juga jelas juga kagak, cuman kayak apa ya, kayak buat nyenengin hatinya fans aja. Ini ada si ini ada si ini. Jadi kayak ya service aja gitu ya menurut lo. Nah, fan service. Jadi cuman kayak gue mau bikin movie game gue adaptasi ke movie loh. Kayak gimana sih? Ya udah nih ada Mario Bros, nih ada Guile, nih ada si Chun-Li, nih ada Ryu. Ya udah gitu doang. Dulu mungkin mindsetnya si sutradaranya sendiri masih kayak ya udahlah, kayak gue gini aja gitu loh. Jadi kayak ya benar-benar cuma expect-nya gitu doang, lu ngidupin karakter udah, ceritanya kayak orang ya udahlah bodo amat gitu, yang penting gue ngeliat dia jadi orang nih gitu. Mungkin ini gue juga setuju sih ada di si faktor itu ya, kayak tapi mungkin kayak gue pengen lebih nanya kalau kayak mungkin secara konsep ya, kayak karena tadi gue juga bilang kayak kok komik zaman 90-an pun tuh gue bilang ada fase kayak gitu juga yang cuma lu fan service aja, kayak contohnya Fantastic Four
apa Fantastic Four yang zaman dulu ya, bukan Iya. yang apa, bukan yang sebelum Rebirth ya, yang apa, yang dulu masih Chris Evans Iya, iya. Human Torch. Iya, Nah iya. itu kan juga anggap tuh kayak lebih fan service gitu ya. Jadi kayak komik pun tuh gue bilang ada fase kayak gitu yang lu cuma fan service gitu doang. Betul. Jadi ceritanya nggak digodok. Tapi kayak kalau menurut lo, ya karena ini gue juga mikir kayak buat video game, karena ya video game beda dengan komik ya, kayak seapa-apanya kalau komik adaptasi buruk, gue bisa bilang itu bukan karena source materialnya, karena emang ada komik yang storyline-nya bagus gitu kan ya, di komik ataupun di novel atau yang lain. Tapi kayak kalau menurut lo, karena menurut gue ya, kayak ada beberapa video game yang gue bilang itu memang bagus kalau bisa mungkin diadaptasi, tapi ceritanya perlu digodok gitu lagi. Iya. Tapi apa menurut lo kayak video game itu secara source material gitu, apa itu material yang cukup dalam kalau misalnya mau digali gitu ya kayak lihat. Karena gue kadang lihat ada beberapa material ya kayak nggak cuma Super Mario Bros tapi kayak yang baru-baru ini aja lah kayak Monster Hunter ya. itu adaptasi, gue nggak perlu nonton, gue udah tahu itu. Itu kata Darta yang nonton, gila Monster Hunter, game berburu monster, berburunya cuma sekali doang gitu loh. Iya makanya. Terus apaan yang diburu? Kenapa namanya Monster Hunter gitu? Nah, tapi kayak, nah itu ada masalah itu juga. Tapi kayak kalau menurut lo berdua kayak mungkin jangan kayak, menurut lo ini cuma masalah karena emang source materialnya itu nggak pernah dalam dari dulu. Karena emang rata-rata game itu kan di gameplaynya ya, bukan di story-nya. Iya. Atau menurut lo emang cuma perlu direktur yang bagus aja? Karena kalau kayak comic book movies ya gue juga bisa bilang kayak tadi, sebelum 90-an, 2000 awal yang pertama ya gue bilang kayak, ya dulu Tim Burton lah, yang mungkin 80-an gitu, yang Batman yang lama. Terus ada Sam Raimi bikin Spider-Man yang Tobey Maguire. Terus ya Chris Nolan dan yang arah ke MCU lah ya, yang udah bagus-bagus kayak. Jadi menurut lo apa mungkin comic book movies ini emang masalahnya source material, atau menurut lo cuma dia belum ada direktur yang istilahnya belum ada direktur yang bisa ngegodok aja deh kalau menurut lo berdua kayak gitu? Lebih yang gue tangkap sih bingung source material mau dibahasnya kayak gimana. Oke, nah itu tapi menurut lo gara-gara source materialnya kurang dalam, apa menurut lo gara-gara emang direkturnya aja belum sejauh ini belum ada direktur yang apa? Belum ada yang sekelasnya. Lebih ke situ sih, belum ada direktur yang kayak tahu kayak oh ini tuh mesti diginiin gitu loh. Jadi kalau belum ada awalannya aja sih gitu. Karena kan contohnya kayak sebetulnya kayak apa itu namanya? Tadi Angry Bird gitu kan, Angry Bird. Enggak Mario Bros juga lah. Angry Bird sama ini sebetulnya udah awalan yang bagus sih, kayak gue ngobrol sama lo kan soal Sonic kan. Kayak ya itu sebetulnya ya kayak ya not bad sih, maksudnya dari kualitasnya juga ya, walaupun dengan segala apa yang dibilang teori konspirasinya sengaja ditampilin Sonic yang jelek dulu. Ini disclaimer, jadi kayak gue sama Ojan pernah ngomong ya, kayak kalau ada yang tahu Sonic kan, jadi dulu pernah kontroversi ya pas trailer pertamanya keluar, desain Sonic itu buluan, terus akhirnya mereka bilang kita ubah. Itu gue masih agak curiga apa jangan-jangan itu konspirasi, cuma gue keluarin mereka aja. Trailer jelek. Ini teknik marketingnya mereka. Biar ada heboh, ngebangun hype orang. Terus abis itu dibilang ya nanti kita betulin, dan jadi kesannya studionya dengan perusahaan. Iya. Nggak tahu kayak tadi gue bilang gitu kan, kayak gila, ini sebenarnya termasuk ini nih studionya berarti ngedengerin masukan dari orang ya, desainnya di ini, tapi kayak ya kalau bahasanya bener juga sih, sebetulnya ngebikin desain ulang nggak secepat itu juga kan, itu kan cuma beberapa minggu kan. Saya bukan desain ulang sih, dia cuma ngambil desain game. Gue nggak ngerti malah kenapa dia desain Sonic awal kayak tikus yang kena bulimia kayak gitu. Kayak tikus di chat. Iya, gue nggak ngerti kayak di ruang storyboardnya kayak oke, kita ada desain Sonic yang orang udah kebiasa gini, tapi enggak deh, gue pengen bikin Sonic realistik kayak semi hedgehog beneran, gue bikin kurus, matanya kecil, kecil, terus kayak hidungnya berlancip banget, badan berbulu. Yang bener-bener kayak lu udah tahu bentuk roda paling ideal bulat, ngapain lu pikirin kalau kotak apa masih bisa ideal, kayak udah ada desain bagus, ngapain lu kreatifin di situ. Borok kotak segitiga. Kalau ini mah parah banget.
Tapi balik ke masalah game tadi ya, kan kalau Ojan bilang masalah apa sih directnya ya, source materialnya. Tapi mungkin nggak sih, ya ini kayak gue sekalian nanya juga ya, karena ada nggak sih limitasi dari si gamenya sendiri, kayak misalnya mungkin sutradaranya atau tim pengembang film tuh kayak, wah gue mau bikin ini, tapi tiba-tiba dari pihak game, wah jangan dibawa ke sana, itu kita nggak bisa nyentuh ke sana, atau wah itu nggak relevan dengan game kita. Kayak ada nggak sih kayak gitu, gue sempet pikiran gitu deh. Enggak sih. Jadi kayak ada zona, kayak mungkin apa ya, mungkin kayak ya namanya game, contoh ya Monster Hunter, ceritanya apa ya, maksudnya ya memang lu berburu monster aja ya, ceritanya kan luas. Jadi Kalau ya. takutnya ada limitasi dari si game sendiri gitu loh. Kayak, wah jangan Gue deh. bilang sih harusnya nggak sama kayak komik ya. Karena kalau komik dulu kan agak susah. Kenapa kayak lama banget kayak MCU bisa bikin? Karena dulu biasanya kalau kayak zamannya Spider-Man, Sam Raimi yang Tobey Maguire itu kayak studio kayak Sony itu cuma ada hak Spider-Man, dia nggak ada hak Iron Man sama yang lain. Jadi dia nggak bisa bikin universe yang nyatu gitu ya. Tapi kalau kayak game ya kayak karena rata-rata yang diadaptasi tuh nggak ada game yang apa yang ceritanya lebar. Ya crossover antara satu properti sama properti lain. Jadi kayak ya lu kalau adaptasi Ascrit ya udah karakter lo karakter Ascrit doang semua kan ya. Tapi yang mungkin kalau gua itu kayak itu sih kayak karena game ada game yang gue bilang kayak ada beberapa game yang nanti mungkin kita ngomong juga kayak emang story based yang kayak ya tipe Last of Us, Uncharted yang emang ada source materi yang bisa lu gali lah. Tapi godoknya lebih gampang. Tapi ada juga yang game yang makanya gue seapa-apanya lo mau kritik Detektif Pikachu itu gue bilang masih salah satu adaptasi yang masih agak keren lah gue bilang. Karena yang nulis script pasti ada niat gitu lah gue lihat. Iya. Dibanding yang kayak tadi Eja bilang Street Fighter, ya udah semua karakter gue taruh, Mortal Kombat juga semua karakter gue taruh. Dan lu inget aja endingnya kayak gitu, tiba-tiba semuanya berpose itu. Iya. Yang bener-bener itu kayak masih apa? Inget aja yang kayak gitu gak bakal gue inget anjir. Gue kecil nonton itu mulu Jan. Gue kecil ya. Raul Julia terakhir kali abis main itu langsung meninggal. Kayak apa ya, kayak gue ngeliat tuh kayak banyak di situ juga ya. Tapi ada beberapa game yang emang gue lihat kayak kalau nggak lu godok jadinya tuh kayak kacau banget ya. Kayak contohnya Super Mario Bros itu kayak kalau lu nggak godok naskahnya ya contohnya apa itu kayak tukang ledeng suka makan jamur. Ya udah gitu doang. Monster Hunter juga lu mau kalau nggak lu gali ceritanya apa? Monster Hunter aja sebelum Monster Hunter World itu kayak kagak pernah ada fokus, kagak pernah ada fokus story di game. Berarti bisa agak ditambahin lagi kali ya faktor kenapa itu, karena ya Monster Hunter sama Super Mario Bros karena ceritanya nggak story based jadi bingung. Dan untuk Street Fighter kan ya setiap karakternya ada motivasi, tapi itu kan juga nggak terlalu ditonjolin ya untuk game zaman dulu ya. Jadi kayak mungkin sutradaranya sempet kayak, aduh yang ini gue nggak ngerti mau bikinnya gimana, yang satu lagi wah ini banyak banget, ya udahlah masukin aja semuanya lah, capek banget gue. Jadi kayak ya bisa jadi sih ya terlalu banyak kendala lah untuk zaman dulu. Penting fan service aja. Ya. Mungkin gue pengen nanya tadi ya kayak Eja sama ya Ojan tadi lo udah bilang kan kayak salah satu ya mungkin potensi masalah adaptasi itu kan dari direktur ya, kayak belum ada direktur yang bagus dan yang buat yang bisa ngegodok story material ya. Yang bikin gue menarik tapi mungkin buat adaptasi ke depan ya, karena ada beberapa adaptasi ke depan yang gue lihat ada beberapa pakai nama-nama gede yang nge-backing gitu ya. Ini bukan garansi ya, karena nama gede juga kadang hasilnya apa? Hasilnya fail juga. Persentase berhasilnya lebih tinggi. Gitu. Cuma maksudnya ini paling nggak menurut gua kayak studio masih nunjukin ada mereka niat. Kelihatannya niatnya lebih tinggi lah buat adaptasi ke depan. Kayak, contohnya Last of Us. Ini castingnya itu kayak buat yang main Joel, mereka udah casting Pedro Pascal yang dia lagi nge-hype sekarang Mandalorian ya. Itu juga buat main Ellie, dia aktris dari Game of Thrones yang lumayan juga. Kayak Uncharted, Tom Holland si Spider-Man yang di rumor katanya mau main Nathan Drake, tapi gue nggak tahu karena mukanya agak baby face. Tapi ada juga ini yang ada lain. Fotonya sih. Ada fotonya lah. Udah ya. Tapi ada juga kayak Borderlands, Kevin Hart. Gue nggak tahu karakternya. Tapi ya karena Borderlands agak humor, gue bilang ya mungkin Kevin Hart cocok lah ya karena masih dia pas lah. komedian. Masih pas sama materinya dia.
Nah, kayak yang menarik juga baru-baru kayak contohnya Ghost of Tsushima, mungkin nanti Ojan bisa itu kayak casting sih belum di-announce tapi di rumor kayak salah satu direktur yang terlibat itu kayak yang salah satu yang dulu ngebikin John Wick ya. Jadi kayak ya mungkin nanti ada plus ada negatifnya itu bisa kita bahas banget, tapi kayak mungkin makanya gue mau lempar ke lo pada kayak dari adaptasi yang pada di-announce gini kayak menurut lo apa sih yang kira-kira nih dari adaptasi baru ini yang ada potensi besar gitu loh kayak bisa jadi mungkin paling nggak ya bisa masuk ke mainstream lah, bisa istilahnya jadi Iron Man. Kalau kayak gimana Iron Man itu ngeluncurin MCU, mungkin bisa ini ngeluncurin video game movies kalau menurut lo gitu loh. Eja? Wah, kalau nanyanya ke gua sih, gua masih jagoin Mortal Kombat sih. Maksudnya, terus jangan ketawa dulu loh. Nggak, maksudnya, emang sih berangkat dari yang dia adaptasi tahun 90-an, dibilang jelek banget juga enggak sebenarnya. Terutama yang Mortal Kombat pertama gitu ya. Masih the best Masih oke lah. Sebetulnya sih gini sih, Mortal Kombat selain itu lebih familiar di telinga orang, baik yang suka maupun yang awam gitu. Betul. Dan yang kenapa gue jagoin lebih kayak wah kayak Mortal Kombat bisa nih. Soalnya selain memang trailernya kan udah dirilis ya dan lebih menjanjikan dan memang dari ada statement hari itu gue lihat di IGN pokoknya dari studionya atau sutradaranya tuh memang nge-push biar dapat mature rating yang ya bisa berdarah-darah dan bisa ngeliatin dia bilang akan memperlihatkan fatality yang cukup familiar katanya. Gue malah ngeliat fatality-nya bikin ragu-ragu malah aja. Cuman kan yang gue kenapa gue bilang dia masih nge-push itu ya dari rating terus berarti dia maksudnya ada keseriusan untuk membawa itu ke dunia film. Dan kenapa gue bilang kalau mau tadi Kevin bilang mau expand universe, misal kita mau ngomong wah dia mau bikin ke MCU atau apa, ya memang Mortal Kombat salah satu menurut gue yang masih lebih masuk akal karena karakternya juga banyak, dia nggak usah bikin satu film isinya seabrek-abrek, bisa dia kembangin film berikutnya, jadi kayak ya storytellingnya pun ada dan memang momentumnya pas dari Mortal Kombat 10 itu kan rebootnya mereka sampai Mortal Kombat yang sekarang 11, momentumnya tuh lagi kenceng banget dan ya inilah saatnya untuk bisa apa ya nge-push di dunia film kalau gue bilang. Nah jadi gue ngejagoinnya masih Mortal Kombat lah. Kirain bakal ngejagoin Minecraft loh. Bodoh amat. Last of Us ya. Masalahnya, nah ini mungkin gue ngetain Eja sih ya. Karena gue kenapa agak concern, bukannya gue nggak enjoy ya film Mortal Kombat, tapi gue selalu ngerasa film Mortal Kombat kalaupun sesuai dengan source material, bakal jadinya tuh paling kayak cuma jadi film sekelas B-movie gitu loh. Karena Mortal Kombat yang lama pun gue bilang nggak jelek, tapi gitu lebih karena gimana ya, terutama fighting game ya, kayak gue ngerasa fighting game tuh ceritanya selalu absurd ya, mau nggak cuma Mortal Kombat ya kayak Tekken ada karakter panda sama kanguru gitu loh berantem. Kayak Mortal Kombat tuh ceritanya gimana ya, kayak sekelompok orang ada yang punya kekuatan ngebeku, ada Jax yang punya tangan robot, ada Bionic sama ada Raiden yang raja petir, tapi kayak agak ceritanya emang gue bilang buat fans Mortal Kombat itu menarik, tapi kayak buat mainstream menurut gue tuh kayak susah lah kalau lu Mortal Kombat walaupun fatality-nya dibagusin dan ya kalau gue sih udah kecewa gara-gara Mortal Kombat sekarang pasti yang main Johnny Cage nggak bisa si John Claude Van Damme, udah ketuaan sih. gue udah kecewanya dari situ. John Claude Van Damme udah identik dengan Guile-nya Street Fighter. Gitu gue nggak ngerti kayak dan rambutnya nggak dibikin rambut Guile. Kan yang penting American. John Claude Van Damme tuh kalau lo mau nge-cast karakter John Claude Van Damme di film video game, yaitu Johnny Cage. Iya, persis banget emang. Fatality-nya tuh nge-split. Kayak apa? Nge-split nonjok selangkangan. Kayak itu John Claude Van Damme banget loh kayak. Jadi kayak gue bilang sih agak susah Mortal Kombat tuh itu kayak tembus ke mainstream, kayak kalaupun buat fans Mortal Kombat seneng, kayak gue bilang nggak bisa nembus mainstream sih, kayak apa. Masih berat dia. Minimal hype di Indonesia bisa meledak.
karena ada Joe Taslim. Iya. Oh, ada jadi si ini ya, jadi Sub-Zero. Sub-Zero. Pantesan. Asal KPI nggak terlalu ngelihat. gue ya walaupun Joe Taslim yang main kayak gue nggak tahu lah kalau KPI Mortal Kombat gamenya aja nggak boleh masuk ke Indo gara-gara ada Palu Arit. Makanya gara-gara Rusia nggak masuk akal, tapi ujung-ujungnya tembus dan nggak ada komen, nggak ada tema. Gue pikir gara-gara violence tapi gara-gara Palu Arit. Kayak aduh. Gara-gara kostum tambahan lagi expand, bukan gila banget. Ya itu mungkin yang dari Eja. Kalau dari lo Jan, kayak ada properti nggak yang lo anggap ada potensi gitu? ada potensi sebetulnya 2 sih. Si Uncharted ini karena dengan tipikal story treasure hunter gitu. Enggak, treasure hunter jatuhnya sih. Treasure hunter yang tipikal tau sendiri lah, story treasure hunter gimana kayak Indiana Jones. Yeah. Di sini aja kan juga rame. Enggak usah gitu. Sampai di sini aja rame gitu loh. Berarti kan ya masuklah ke orang awam gitu. Nah, kalau misalnya si Uncharted ini ya 11-12 kan emang sama si Indiana Jones. Dan yang kedua, walaupun kemungkinan sih nggak bakal segede Uncharted ya. Kalau gue sih yang tertarik, lebih kayak gue tertarik tuh ya si Ghost of Tsushima itu. Karena ya si direkturnya itu kan siapa? Yang ini John Wick. Gue juga lupa namanya sih. Chad Stahelski. Chad Stahelski kalau nggak salah ya. Orang-orang negara Balkan lah pokoknya. Iya, pokoknya itulah. Gue nggak mau coba pronounce nanti di kritik salah. Iya, gue bodo amat lah. Orang negara Balkan. Itu kayak dengan game Ghost of Tsushima sendiri aja itu kayak story-nya juga nggak terlalu berat gitu kan, emang jatuhnya linear kan ya. Jadi bukan titik ke ini, tapi titiknya ke si actionnya si game itu sendiri, dimana kalau misalnya emang bener gitu loh dengan yang si Chad siapalah ini ya itulah godok John Wick ini kan actionnya kan asik gitu loh ya, walaupun storynya kayak ya udah aja gitu loh, kayak bukan titik utamanya itu ya kayak rusuhnya itu aja ya, kayak ya menarik juga sih nanti kalau si Chad ini ngegodok Ghost of Tsushima. Ya, ini gue juga agak hype sih yang buat itu, tapi kayak agak lucu aja sih kayak gue nganggap Uncharted sama Ghost of Tsushima kenapa? Karena Uncharted tuh kayak intinya pertama game-nya dibikin tuh kayak orang bilang, oh gimana kalau Indiana Jones gue bikin game, terus sekarang oh gimana kalau game lebih mudahan gitu. Ya nggak cuma kayak Indiana Jones gue bikin game, terus sekarang oh gimana kalau game yang kita adaptasi dari film Indiana Jones kita bikin film lagi, jadi kayak dan balik lagi ya. Sama kayak Ghost of Tsushima itu kan kayak di Ghost of Tsushima aja kan kayak mereka bilang kayak itu kayak inspirasi film Kurosawa yang lama lah, kayak apa Yojimbo dan yang lain-lain. Oh iya. Soalnya ada kayak Kurosawa mode yang lu bisa main bahkan di hitam putih gitu gamenya. Nah terus kalau diadaptasi lagi, gue bukan film bilang yang nggak bagus sih, tapi kayak ya ini jadi Kurosawa movie lagi. Balik ke akarnya gitu loh. Jadi balik ke akarnya lagi. Jadi kayak agak menarik aja sih gue buat itu, kayak walaupun gue kelihatannya sih tertarik juga kalau menonton gitu sih. Ya karena gue sama juga kayak Last of Us itu mungkin yang itu kayak yang mungkin kalau gue sih yang agak hype juga, tapi gue nggak tahu karena ini proyeknya udah diomongin lama dan gue nggak tahu apa jadi itu kayak Fallout. Walaupun nama Fallout lagi jatuh sejak 76 ya. Tapi kayak gue selalu mikir dari dulu tuh kayak dunia Fallout tuh menarik walaupun kayak nggak ada karakter, tapi kayak yang salah satu gue menarik itu karena yang ngebikin itu dulu showrunner dari yang bikin acara Westworld di HBO kayak. Jadi karena Westworld tuh itu dia juga ngambil dari source material yang lebih kayak acara lebih kayak sederhana gitulah, kayak Coba Monster Nyerang, tapi bisa dikembangin jadi kayak jadi kayak TV show yang lu agak mikir gitu loh yang. Dan kalau Fallout tuh gue bilang ada tema-tema yang aslinya kayak menarik gitu loh ya, kayak aslinya Fallout kan walaupun di story-nya nggak terlalu itu, tapi kayak di dunianya tuh kayak ada tema-tema kayak ya kenapa perang itu, kayak kenapa anti perang, kayak bagaimana propaganda perang gitu, yang aslinya kalau digodok jadi film ada potensi digodok tuh bagus juga. Kayak
Kalau gue sih satu itu mungkin properti yang itu, tapi nggak tahu lah untuk produksinya karena belum di announce casting atau rilis atau apa ya, bisa aja di cancel. Karena sampai sekarang belum ada kabar lagi ya. Belum ada sih, tapi kayak baru showrunner-nya itu, tapi kayak kalau bisa sih gue tertarik sih lebih karena gue selalu mikir kayak kalau main Fallout, kalau dibikin karakter yang cocok sama itu sih mungkin bisa digodok jadi dunia yang menarik gitulah. Ya sejenis Mad Max gitulah, kayak lo apa film Mad Max Tom Hardy gitu, tapi sedikit beda tema actionnya gitulah. Nyambung. Nah, kalau nyambung tadi kita udah kayak kalau video game yang diantara yang udah di-announce lu pada nge-hype ya. Ada nggak kalau menurut lo kayak kalau gue mau nanya juga kalau misalnya dari properti video game yang belum di-announce, jadi bukan yang kayak Last of Us yang udah dibilang bakal mau diadaptasi, ada nggak menurut lo video game yang worth it atau enggak kayak dia harusnya berhak kalau diadaptasi karena menurut lo kalau bisa jadi ya baik film atau seri atau anime atau apalah gitu kayak bisa bagus gitu. Kalau menurut lo ada nggak yang seri video game yang menurut lo harus diadaptasi? Kalau gue ada ide yang gue pengen diadaptasi tapi nggak pernah di-announce itu BioShock ya. Ya gue sih pesimis bakal diadaptasi karena bikin sequel. Setnya susah sih. Set sama ngebahas. Nggak usah itu aja sih kayak BioShock 3 aja gue pengen di-announce nggak. Udah satu generasi nggak ada loh. Jadi kayak apa, tapi sih kayak menurut gue BioShock tuh seri yang bagus kalau diadaptasi yang kayak, karena gue selalu mikir tuh kayak Rapture tuh kayak di BioShock kota dalam air tuh bagus banget, dan kayak gue nggak tahu kayak lu berdua kalau banyak baca novel apa enggak, kayak karena kalau lu tahu yang di bawah laut kota Rapture itu tuh aslinya itu banyak berdasar dari filosofi objektivisme dari penulis namanya Ayn Rand. Yang sebetulnya ini jadi kayak gue sambil browsing ya, ini sebetulnya udah mau jadi film adaptation. Oh, udah berapa? 9 Mei udah sempat mau jadi film adaptation. 9 Mei 2008 Take-Two udah deal sama Universal Studio tapi dihentikan di 2010. Tadi ya estimasinya rilis di 2010 tapi nggak jadi karena budget. Development hell, berarti development hell ya. Tapi gue pengen banget sih karena gue nganggap film dia. Tapi itu salah satu materi yang menarik gitu loh, misalnya mau dijadiin adaptasi. Tapi ya kayak gue udah mau bilang kayak gue sempat bilang ke lo kayak oke, kalau BioShock gitu mau yang di Rapture oke lah dibahas nggak apa-apa, tapi kayak kalau bisa tuh yang di Columbia tuh jangan gitu loh diadaptasi. Yang Infinite karena ya, BioShock Infinite. Iya. Emang kenapa kayak soalnya kalau menurut gue Infinite kayak bagus loh, kayak Infinite. Iya, tapi gue kayak gue tuh masih ngerasa kalau kayak kalau misalnya Hollywood adaptasi game jadi film itu kayak masih hancur gitu loh. Lu nggak mau di gue nggak mau nggak mau disentuh. Gue nggak mau di defile itu gitu. Bener kayak bener yang waktu pas nyampe Columbia tuh udah buat gue tuh kayak udah satu hal yang define banget gitu loh, kayak gue tuh gue bener yang pas nyampe di Columbia tuh gue bener ada kali 5-10 menit tuh gue bengong diem aja gitu. Iya sih kayak. Kalau gue makanya ide gue tuh kalau ini pitch gue, kalau ada eksekutif yang denger mau ambil aja. Kayak gue pengen tuh kalau film BioShock kayak, makanya gue juga ada takut kayak karena ceritanya si Andrew Ryan sama itu yang di original tuh gue juga seneng. Tapi kayak gue pengen tuh kayak kalau BioShock adaptasi tuh kayak ceritanya sebelum Rapture jatuh gitu loh. Jadi karena iya itu menarik ya. Jadi pas prequel jatuhnya. Prequel karena kayak lo kalau main, gue nggak tahu lu BioShock Infinite main DLC-nya nggak, Jan? Jadi yang DLC Under the Sea yang itu ada sedikit yang kayak itu ditunjukin Rapture tuh begitu masih masa berjayanya, dan kayak gue mikir tuh itu bisa bagus banget karena kayak ya tadi kayak gue bilang kayak Rapture tuh kotanya banyak berdasar dari novel-novelnya Ayn Rand gitu loh. Yang itu aslinya tuh banyak filosofi yang kayak dikritik dari zaman dulu. Jadi kayak gue bilang tuh bisa jadi kayak agak semacam seri satir yang bagus gitu, dan lu nggak terlalu harus heavy di sisi action kayak kalau pas Rapture udah jatuh semua orang udah
bunuh-bunuhan itu kan banyak itu lebih action ke penggambaran secara secara skala gede dan kayak kegiatannya itu loh, kegiatan terus juga efeknya gimana dari yang penurunan dan kayak bisa kayak lu bisa ceritain yang kayak gimana Rapture bisa jatuh ke kondisi yang di game gitu loh, kenapa dia bisa jadi kota yang bener-bener pecah belah gitu, bisa ditunjukin gitu loh di filmnya yang menurut gue bisa jadi menarik kalau itu diadaptasi sih. Nah itu kalau ada nggak lo Ja kalau lo kita kan ngobrol berdua. Adanya kasihan Eja dikucilkan. Gue rooming kalau mainnya BioShock asli deh. Rooming gue main BioShock. Kalau gue sih Vin dan gue sih pengen ya kalau diadaptasi Sly Cooper tuh sebenarnya cocok loh kalau buat dibikin. Bahkan menurut gue dari gamenya ada berapa ya? 3 ya Pak? Ya 3 seri ya. Menurut gue oke sih kalau diinin dan memang ceritanya ya udah bisa aja dibikin animasi. Terus sama mungkin satu lagi yang gue pengen sih Mass Effect mungkin bisa tapi riskan sih. Maksudnya buat alternatif aja kayak Star Wars udah gumoh lu dengan intrik segala macem, lightsaber segala macem. Terus Mass Effect oke sih, maksudnya bisa ya alien ras yang lain tuh lebih banyak dan lebih lebih berguna lah bahasa gue, nggak sekedar cameo kayak di Star Wars. Kayaknya itu sih menurut gue oke. Iya betul. Game of Thrones di luar angkasa. Tapi iya benar. Karena banyak adegan gitu ya juga. Ya nggak gitu gue juga. Gue nggak bahas itu loh padahal. Siapa Miranda. Anak Mass Effect 2 banget dia. Ashley. Demennya lihat Ashley ya. Ashley bukan 1. Ashley yang ketiga lah. 3 lah. 1 terus dia muncul di ketiga kan? Iya, enggak maksudnya yang lebih mature lah. Iya, yang lebih muncul di ketiga. Atau yang ini, yang tomboy, yang botak, gue lupa lagi namanya. Jack. Iya. Tapi kayak Mass Effect bukannya udah di-announce ya? Kayak gue nggak tahu. Soalnya Mass Effect tuh setahu gue tuh udah lama di-announce ada proyek, tapi kayak nggak ada perkembangan juga. Mirip kayak itu BioShock. Ada ini. Ada ya? Ada kan ya? Ada lama. Nah, karena gue ingat pernah di-announce gitu. Game Mass Effect, the film was officially announced by BioWare on Mei 2010. Iya, karena seingat gue tuh pas hype Mass Effect 3 di-announce terus kayak ya udah nggak ada kabar. Kayak itu Mass Effect. Sly Cooper juga rasanya juga dulu bukannya katanya mereka mau bikin animation hampir, tapi nggak pernah jadi. Nggak jadi ya itu kayak. Padahal gamenya sendiri aja nggak usah dibikin bisa diadaptasi jadi maksudnya keren lah sebenarnya 2 itu. Aduh sayang banget sih. Kayak ya makanya sih kayak gue setuju sih kayak Mass Effect kayak gue nggak tahu kenapa, mungkin karena budget ya, kayak Hollywood tuh kalau gue bilang space opera ya, kayak itu selain Star Trek sama Star Wars tuh kayak nggak ada alternatif lain. Nggak kayak paling makanya dulu orang pada bilang begitu Guardians of the Galaxy keluar tuh kayak bilang ini bisa jadi Star Wars berikutnya, yang gue bilang nggak sih. Beda inilah. Iya tetap Marvel karena kayak tetap iya, jadi kayak gue nggak tahu, mungkin karena budget sih, kayak film-film kayak gitu mahal ya kali lu bikinnya. Tapi kayak ya gue selalu pengen ada space opera gede lagi sih selain. Dan mungkin takutnya karena dia saingannya kali, Vin. Maksudnya kayak, wah udah ada Star Wars, Star Trek, wah susah nih kayaknya nembus pasarnya. Ya lu lihat Star Trek aja sekarang nembus pasar susah. Kan? Susah banget. Ini katanya kemungkinan mau dijadiin ini sih, mau dijadiin TV series. Oke sih. Malah lebih oke gitu sih. Karena ceritanya lebih cocok format. Ya kayak Star Trek sih kan. Karena dia materinya banyak soalnya. Kalau misalnya dijadiin movie itu terlalu kompleks. Bahasa gini loh, takutnya kayak Aquaman gitu loh. Materinya kebanyakan tapi ngupasnya nggak terlalu dalam. Nanti jadi Mass Effect episode 9. Tiba-tiba langsung 9 episode kayak Star Wars. Tapi ya Ya makanya gue bilang jadi kayak Game of Thrones biar tetap ada adegan. Kayak kalau ada kayak gitu kasihin kayak HBO lah gitu biar spesialis nih yang kayak gitu.
tadi udah ya itu video game yang kita pengen ya kalau diadaptasi. Nah ini mungkin seksi bagian kita ngetai-taiin juga. Kalau tadi itu kita udah ngomong banyak apa yang properti kita nge-hype, apa yang menurut kita bagus diadaptasi. Menurut lo ada nggak tapi dari yang ya baik yang udah di-announce atau itu kayak menurut lo ada nggak yang adaptasi ide buruk kalau kayak video game yang diadaptasi? Ada lah. Nggak, Karena gue bilang bukan ide buruk sih, tapi kayak bingung mau arahnya kemana. Kayak ada nggak? Karena kayak tadi kita udah ngomong kayak ada beberapa game yang ya kayak tadi kayak ya mungkin Monster Hunter kita lepasin dari meja dulu ya karena udah terjadi itu udah rilis, nasi udah jadi bubur, udah gimana kayak tapi kayak gue nggak ngerti eksekutif yang bilang oke itu mau dibikin film full. Kayak menurut lo ada nggak dari adaptasi yang dibilang kayak menurut lo kayak ini ide buruk deh kalau diadaptasi yang bisa jadi car crash kalau dari adaptasi yang udah di-announce? Ada gue. Apa? Minecraft. Karena gue bingung arahnya mau kayak gimana. Kayak gimana ya? Gue jujur Minecraft kalau diadaptasi gue bukan film yang bakal gue tonton sih, tapi iya. Karena kita udah melihat bukti Angry Birds itu the best video movies di Rotten Tomatoes. Karena Angry Birds gue bilang nggak ada materi sama kayak Minecraft gitu loh. Malah enaknya jadi fleksibel ya. Dan demografiknya lo bisa arahin ke anak-anak. Gue bilang sih mungkin masih bisa relatif sukses ya, walaupun bukan film yang mungkin bakal ya bukan di kalangan kita ya. Iya. Aneh tapi serius deh. Kayak apa? Tapi jujur kayak kenapa gue ini kayak lo tahu Telltale Games kan ya? Tahu. Sebelum mereka bangkrut ya. Kayak Telltale Games itu kan kau tahu mereka tuh kan kayak ngeluarin banyak banget seri kayak dari ada seri Batman, seri Game of Thrones, seri apa. Itu tuh kayak mereka bilang tuh kayak rata-rata dari game yang mereka keluarin tuh mereka tuh kayak rugi, nggak banyak yang beli, lebih tinggi development cost. Tapi yang paling laku abis Walking Dead game mereka itu ternyata Minecraft. Minecraft story. Karena bahasanya kayak gila, lo di YouTube aja sampai ada tutorial ya. Oh ini kalau ini untuk bikin item ini pakai gini gitu. Karena luas banget gitu loh. Kayak ya tergantung yang ngegodok sih, tapi kayak kelihatannya tuh kayak film anak-anak tuh kayak udah banyak direktur yang biasa adaptasi dari materi yang kering dari buku anak-anak yang cuma berapa halaman diadaptasi satu film. Kayak gue malah menurutnya itu mungkin bisa jadi relatif sukses walaupun bukan film yang kita bertiga bakal nonton sih. Nggak akan. Kecuali mereka ngarahinnya kayak Lego Movie mungkin loh. Oke lah. Kayak Lego Movie itu satu film anak-anak yang gue nggak nyangka gue enjoy gitu loh. Kayak apa? Sampai yang Batman-nya nonton. Tapi ya itu kemungkinannya kecil lah gue bilang kalau diarahnya ke situ. Tapi kalau diarahin jadi film anak-anak gue bilang malah bisa relatif. Iya malah masuk. Malah masuk sih. Nah berarti kalau dari arah lo ini malah kalau misalnya ngeliatnya jadi si Five Nights at Freddy's. Diambil. Itu satu yang gue. Itu satu yang. Tapi bener kan? Iya. Karena abis dilihat dari poin yang lo bahas ini, kayak si Five Nights at Freddy's nih kalau bahasa kayak gue tuh apa ya? Kayak nanggung gitu loh. Iya. Horor. Tampilannya itu kan childish gitu kan, tapi horor. Nah ini mau arahnya tuh kemana gitu. Tapi ngembangin ceritanya bisa jadi kayak Chucky loh. Maksudnya bisa. Bisa maksudnya kayak ya ini kalau misal ngomong sutradara dia bisa ngembanginnya jauh. Gue malah bingung Minecraft sebenarnya. Kalau Five Nights at Freddy's masih 50-50 lah. Minecraft tuh ya Tuhan, gue nggak kebayang. Karena Minecraft tuh gue bilang masih bisa diarahin ke film anak-anak gitu loh. Kayak apa? Ya Angry Birds saja bisa dibikin film yang relatif sukses. Tapi bentuknya nggak bakal menarik. Maksudnya kalau Lego udah jelas gitu Lego ya. Minecraft nanti anak bocah. Tapi kalau misal buat anak-anak ini sih familiar sih jatuhnya. Oh iya, karena, serius? Karena rata-rata tuh mainnya Minecraft
Iya. Sampai beli game di HP, game di tab tuh Minecraft. Sekarang sih Roblox sih. Roblox ya. Tapi Sekarang kayak Roblox apa? sih. Tapi Tapi kayak yang apa? sebelum Roblox ini kan itu Minecraft. Dan kayak Minecraft tuh kayak gue malah apa? Ya satu sih arahnya kayak anak-anak, tapi kayak kalau gue lihat yang game Telltale, mereka bisa bikin Minecraft yang visualnya relatif menarik gitu lah. Iya. Kayak ada cara gitulah dengan CG gitu, di mana art style lo bisa bikin apa lebih bagus daripada yang gamenya lah. Tapi kayak masih estetika kotak-kotaknya masih ada gitu lah. Ya jadi mirip kayak SpongeBob gitulah. SpongeBob. Iya. Nah kalau Five Nights at Freddy's tuh kayak gue ya mungkin bisa diarahin ke Chucky, tapi kayak Five Nights at Freddy's tuh kayak game yang gue rasa ada dua jenis orang yang seneng Five Nights at Freddy's. Satu yang cuma seneng rasain aja karena gamenya tuh kayak ya jump scare gitu lah ya. Kan lo main tiba-tiba muncul gitu kayak itu satu ya. Ya gue tipe yang kayak gitu, game Five Nights at Freddy's yang lu cuma rasa serem begitu lu coba main gamenya. Kalau lu dijelasin konsepnya tuh nggak terlalu nyeremin. Yang kedua orang seneng itu yang suka nganalisa game, bikin teori-teori kayak background dari kayak siapa game teoris itu loh. Ya game teoris si Matt Pat gitu kan, kayak ya yang fans kedua Five Nights at Freddy's tuh yang kayak gitu. Tapi kayak cerita gitu kalau dia mau adaptasi ke film, gue nggak tahu caranya gimana. Kayak dia bisa bikin intriknya, dan adanya kalau dia bikin cerita horor biasa dan nggak include teori-teori di Five Nights at Freddy's yang komunitas gede udah bikin itu, ada itu malah jadi backlash gitu loh. Jadi malah kayak karena gini, problemnya adalah gini aja. Si siapa namanya? Si Scott siapa itu? Ya gue lupa, si Scott yang bikin Five Nights kan ya? Itu lupa. dia ngeluarin ini juga aja. Dia ngeluarin game lain selain Five Nights at Freddy's ini yang kayak game anak-anak gitu jatuhnya kan. Itu terus juga novel. Tapi itu semua itu saling ngelengkapin gitu loh, Ja. Iya, jadi kayak ada apa sih, kayak ya gue soalnya itu kayak ada cara meta lu nge-enjoy Five Nights at Freddy's loh, yang lu jadi abis main lu pergi ke Reddit, lu baca kayak teori dari boneka ini tuh gimana gitu loh, kayak kenapa boneka-boneka ini bisa hidup yang itu, tapi bukan di game-nya sendiri tapi di luarnya gitu loh, cara lu enjoy-nya gitu. Fan teori. Ya, fan teori itu yang ngehidupin Five Nights banget, tapi kayak gimana lu masukin ke film itu gue nggak tahu. Dan opsinya antara mereka kalau disimpelin ke arah kayak jadi seri Chucky gitu, gue malah mikirnya tuh bakal jadi ada backlash dari orang-orang yang udah ngebikin fan teori berapa tahun gitu, nggak dimasukin ke film gitu loh. Gue karena nggak tahu teorinya kali ya, jadi mindset gue sesimpel itu gitu. Nah, ngerinya berarti sutradara pun mikirnya kayak gitu. Iya, karena gue juga nggak tahu, gue juga nggak ngikutin gitu, tapi kayak gue tahu aja kayak lu kalau pergi ke Redditnya Five Nights at Freddy's tuh panjang banget teorinya. Itu videonya Matt Pat ada berapa biji, Ja? Iya, nyampe ada berapa seri kan, yang kayak gue juga. Gue dulu hobinya nontonin itu. Kayak apa, di YouTube tuh kayak video teori Five Nights tuh udah banyak banget itu loh. Yang malah gue kayak sampai udah closing gitu kan. Oh ya, ini udah ditauin. Oh, ini penjahatnya tuh ini, story-nya tuh gini. Terus tiba-tiba besok ternyata kita salah. Iya. Agak mirip Star Wars yang Last Jedi sih. Iya. Star Wars Last Jedi. Kan kayak gitu, teori fan nggak dipenuhin ekspektasi, jadinya backlash malah gitu loh. Kayak apa, hasilnya terlalu simpel yang menurut fan udah bikin teori yang lebih complicated gitu loh. Jadinya pada fans yang aslinya males, yang fans biasa nggak tahu apa bakal tertarik sama estetikanya Freddy yang sekarang gitu loh. Oh iya sih, bisa jadi sih. Tapi kayak mungkin ada, ini gue nambahin lagi kali ya. Ini kan berarti game yang idenya bakal buruk ya kalau diimplementasiin berarti ya. Berarti kan nggak mesti di-announce ya? Apa yang harus di-announce, Ben? Yang diantara yang udah di-announce gitu sih. Kayak apa? Nah, karena kalau yang belum di-announce ada ratusan sih, kayak gue bisa bilang banyak banget. Candy Crush itu jelas yang nggak bisa lah. Gila. Nggak bisa lah adaptasi. Apa? Cooking Mama. Masih mending Cooking Mama gue masih pikir kayak acara Jepang yang buat edukasi masak gitu masih bisa. Iya, itu masih bisa. Tapi acara TPI. Iya, acara TPI gitulah. Tapi kayak kalau apa?
Candy Crush gitu lo mau adaptasi apa? Atau Tetris gitu loh. Main gundu. Iya, Main gundu tapi pakai permen. Gila. Apa dulu? Gue lupa namanya apa sih. Kok gue ingatnya Temple Run. Ya Temple Run. Temple Run gue nggak salah tuh pernah mau dibikin adaptasi deh. Sempat mau ada. Gila. Makanya itu ide. Gila itu. Lo ceritanya mau gimana? Tapi itu kan kalau dari segi game-game sampingan ya, maksudnya yang ide buruk kan. Tapi ya kayak, ya gue nggak tahu sih lo bisa kategori game sampingan aja kayak lo mau bilang Five Nights game sampingan tapi kayak itu jauh lebih populer dari banyak game sih kayak apa? Iya. Sempet salah satu best selling game di Steam gitu kan ya. Jadi kayak apa? Orang tuh enjoy game tuh udah banyak banget sih sekarang kayak apa? Iya. Kayak ya apa? Contohnya aja kayak gue lihat kayak League of Legends juga. Dota ya. Dota baru-baru ini kan kayak ngerilis anim gitu, animnya Dota. Kayak itu kayak agak mix gitu loh karena komunitas Dota tuh rata-rata apa? Ya lu kalau pernah main Dota, gue Dota gamenya seneng. Jujur gue Dota gamenya seneng. Tapi gue nggak bisa main Dota karena komunitasnya tuh sumpah terlalu hardcore buat gue. Kayak apa? Adanya tuh kayak gue seneng SNM kalau gue main Dota gitu ada gue diteriakin 20 menit aja. Jadi sebetulnya bukan entry point-nya ya, dan kayak gue nggak, tapi lebih ke si community-nya ya. Dan ekosistem di dalamnya itu yang kacau. Dan gue nggak tahu community gitu apakah bakal seneng kalau dia Dota dibikin anim gitu, pasti mereka lebih seneng kayak lu mending lu balance ini atau lu tambahin fitur ini atau lu ilangin smurf kayak apa. Kayak ada berapa komunitas yang gue bilang walaupun bisa diadaptasi tapi mungkin komunitas fansnya tuh kayak nggak terlalu mau gitu loh. Ya kayak Dota atau CS atau Rainbow Six aja gue nggak tahu kalau diadaptasi apa fansnya itu mau gitu loh. Kayak apa? Ide gila. Karena fans Rainbow Six itu kan ya kompetitif juga gitu loh. Nah ini mungkin gue pengen nanya opini lo juga ya karena ini kelihatannya banyak gerakan kan ya kayak adaptasi game makin banyak lagi ya. Tadi kayak kita udah ngebahas dikit kelihatannya Hollywood pengen jadiin game apa tambang emas baru lah ya kayak karena mereka udah ngegali tambang DC, ngegali tambang Marvel Comic, tambang novel udah digali dari ya fantasi ya Game of Thrones, Lord of the Ring sama apa? Harry Potter gitu lah kayak fantasi novel juga udah digali. Kayak nah menurut lo ini bisa jadi potensi nggak kayak video game jadi sumber tambang emas baru buat Hollywood, jadi sumber adaptasi baru karena kalau bisa sih pasti bisa sih. Karena ya kayak kita bahas di awal tadi kan, ya lo lihat sendiri lah waktu adaptasi comic book itu kayak gimana kan waktu pas ke animasi. Nah dulu yang caur banget, giliran sekarang kayak kayak dipuja-puja bahkan kayak bahasa kayak kalau Marvel tuh udah kayak yang udah paling wah gitu kan. Udah kalau investor denger Marvel tuh kayak udah ngeliar-liar ambil duit saya. Jadi kayak udah lahan basah banget lah ya. Tapi ya bahasa ya kayak kita lihat ke belakang lagi kan untuk yang si comic book sendiri aja untuk animasi ini kan perlu proses lah bahasanya kan gitu kan kayak ini tapi kayak yang di sekarang aja kayak misalnya kayak lu lihat sendiri aja kan yang kayak tadi balik ke Rotten Tomatoes kan tiga film yang teratas itu posisi aja lu lihat itu kan sebetulnya kan udah berapa tahun ke belakang ini kan. Jadi ya udah mulai membaik lah gitu kan. Udah mulai dari akhir belum lama ini tuh kayak secara kualitas ini tuh udah mulai orang-orang awam tuh udah mulai bisa nerima. Udah mereka mulai ngerti cara ngegodoknya gitu ya kalau menurut untuk formula sih mungkin masih dapat tapi belum optimal tapi kayak belum optimal. Kayak contohnya kayak tadi Assassin's Creed aja itu kan kayak itu flop. Tapi kalau misalnya kayak yang lain misalnya kayak si Sonic atau ini kan kayak ternyata orang-orang tuh masih bisa terima gitu sih. Kayak gue ngeliat sih kayak yang sukses tuh lebih gara-gara sukses karena meme-nya sih ya, kecuali Angry Birds. Ya kalau menurut lo gimana aja kayak video game tuh sumber tuan baru nggak yang bisa mungkin ngegantiin
komik biar Hollywood yang karena mereka males skrip original jadi bisa ngenambangin tempat baru. Bisa sih kalau menurut gue, maksudnya untuk berkembang ya, maksudnya untuk sampai di level ya kayak comic universe, entah itu Marvel atau DC, mungkin masih butuh proses. Cuman ya bener dari yang tadi kayak kita bahas dari awal sih, ini sih menurut gue tolak ukurnya akan ngelihat dari keberhasilannya. Ya salah satu yang adaptasinya film ya Uncharted sih, maksudnya dengan cast-nya yang Tom Holland dan ya Uncharted gimana brandnya lumayan gede ya kan, dan salah satu pionirnya Sony. Nah jadi kayak kalau ini sukses sih nggak menutup kemungkinan malah makan membuka peluang besar Hollywood. Wah gila ternyata oke, asal cast-nya oke, direct-nya keren, dan punya nama besar di game ini bisa kita godok abis-abisan. Jadi ini bisa sih, asal momennya pas sih. Itu tuh harus di sini sih. Ya sebenarnya TV series juga banyak. Witcher juga lumayan. Ya sebenarnya cuman ya Witcher, Witcher kita nggak ngomong sih. Witcher bagus loh. Itu silent, agak silent hit yang agak itu sih. Iya. Underground. Nggak underground juga sih di Netflix. Tapi kayak nggak banyak membahas. Tapi jadi menurut lo seperti biasa kesuksesan Sony di perfilman ini tergantung sama Naughty Dog lagi, propertinya Naughty Dog lagi. Game yang dibenci banyak orang. Sama kayak PS jatuh lagi ke tangan Naughty Dog. Atau jangan-jangan memang sebenarnya ini plotnya. Anak Naughty Dog ini aslinya. Nggak, sebenarnya plot twist sebenarnya Jan. Jadi dia kita mau bikin ekspansi ke film, tapi gimana ya udah bikin game yang temanya kayak film. Akhirnya bikin filmnya. Ujung-ujung kayak gitu lagi. Karena bocah-bocah Naughty Dog nih emang. Kayak ya gue ngatain Naughty Dog ya, tapi kayak ini setengah ngatain sih, tapi nggak nge-full katain ya. Kayak karena gue bilang Naughty Dog tuh kayak propertinya paling cocok dibikin film karena emang dia bikin game sinematik. Karena satu ceritanya gampang diadaptasi, karena emang story driven. Gamenya udah story driven, setengah film juga. Dan juga kayak dari sisi budget tuh nggak gede-gede banget kalau lo buat, ya maksudnya masih gede tapi kayak nggak sekelas efeknya nggak banyak, nggak sekelas Mass Effect lah kalau lo adaptasi. Efeknya nggak banyak lah. Kalau lo mau adaptasi Mass Effect kan gue harus bikin spaceship, gue harus bikin efek luar angkasa, harus bikin studio besar-besaran. Iya, kalau The Last of Us kan ya udah Pedro Pascal gue kasih baju buluk. Skalanya sih, lebih ke skalanya tuh nggak semasif game lain posisinya. Sama nanti tinggal zombinya gue kasih prop aja gitu loh. Cari bangunan mau runtuh. Sama bangunan mau runtuh gitu, gue film di Detroit gitu lah, kayak kotanya udah setengah hancur gitu. Kalau sekarang masih CG aja, semua kan di green screen semua. Tapi kayak mungkin ini kayak menarik juga kayak video game movies. Menurut gue kenapa bisa itu kayak gue kemarin tuh nonton dokumenter, bukan dokumenter sih tapi kayak behind the scenes-nya Mandalorian gitu loh, kayak Mandalorian itu kan TV show gitu ya, tapi kayak lu Ojan belum nonton sih ya, tapi kayak lu nonton jangan kayak efeknya gue bilang tuh buat film kayak, banget ya film banget itu, dan ternyata itu kayak gue nonton behind the scenes itu kayak itu kayak metode mereka filmnya itu tuh kayak ternyata bukan full CG green screen gitu. Oh iya, yang layar itunya ya. Iya. Tahu. Jadi mereka tuh bikin kayak set lumayan unik sih. Jadi kayak ada layar gede yang jadi mereka kayak syuting lokasi asli. Jadi kayak di gurun sama itu. Nah itu bisa kayak mereka satuin jadi kayak backgroundnya. Itu jadi kayak nurunin banget biaya travel sama biaya special effect gitu loh. Jadi mereka bahasanya nge-shoot beberapa lokasi gitu. Iya, kayak itu di dropnya ke si layarnya itu ya. Dan jadi nanti kesannya setnya mereka bisa blending, jadi kayak kesannya bener-bener begitu ke Tatooine tuh bener-bener di desert, kayak karena mereka otentik gitu backgroundnya, dan hasil akhirnya sih gue bilang buat skala TV show tuh gila banget sih kayak. Keren banget. Dan itu budgetnya tuh nggak segede kayak lu bandingin kalau Game of Thrones gitu lu syuting aktornya udah berapa yang nama-nama gede gitu, Emilia Clarke harus lu terbangin ke Scotland gitu di ujung dunia buat syuting di dingin-dingin, kan itu gila biayanya gede banget. Lu harus lihat sih Jan, serius Jan. Gue udah pernah lihat, itu keren banget Jan. Special effect itu gila banget sih kayak. Gue nunggu Loki sih, baru gue nonton.
Nggak mau nonton Winter Soldier, iya. Tapi katanya sih orang Winter Soldier lumayan nge-hype sih. Keren. Gue belum masih nonton kok. Gue nunggu Ojan nggak main. Gue nunggu udah keluar semua biar gue bisa subskripsi Disney Plus. Kelihatannya sih nanti di puasa nih ya. Jadi puasa nih gue net subskripsi sebulan aja ya. Sebulan. Jadi kemarin tuh soalnya gue subskripsi Disney Plus cuma gue buat nge-binge Mandalorian, terus kayak gue foto subskripsi, terus nanti ini gue Rabbit. karena ini puasa kan gue lagi biasanya kerjaan agak sepi, jadi kayak nanti gue subskripsi sebulan biar nge-binge. Terus nanti gue matiin lagi. Pastilah. Oke, jadi kelihatannya ini ya itu udah sejam jadi ya kayak tadi diskusi kita buat adaptasi film game. Thank you very much ke Mas Eja yang sudah join untuk diskusi kita yang diskusi game. Nanti kalau ada topik yang game lagi bakal kita panggil lagi. Jadi kelihatannya jadi koresponden game kita deh Mas Eja. Gampang lah, summon gue mah gampang. Summon lo gampang ya. Tinggal oper Cika ya. Jangan menyebut pihak ketiga, jangan menyebut pihak ketiga. Merek. Ya, thank you lagi Mas Eja. Jadi thank you kepada yang sudah mendengar listener ini. Jadi itu untuk show kita minggu ini. Kalau lu seneng dengan videonya, please klik like atau taruh komen paling nggak buat algoritma, buat ningkatin engagement. Jadi silahkan taruh algoritma. Yes atau first juga nggak apa-apa. Ya, Joss jadi gitu aja juga nggak apa-apa. Ya, Joss atau nggak apa-apa. Dan kalau lu pengen tahu lebih jauh, silahkan follow kita baik di IG atau di Twitter atau FB atau dan yang lain-lain. Dan thank you lagi buat yang denger. Sampai see you next time. Bye-bye.